wabarakatuh. Ini saya ikut di grup pembelajar dan berbagi pada pelatihan belajar Semangat Guru 2. Ini saya sebagai pelatihannya di sini sebagai peserta pelatihan ya, seri Semangat Guru 2. Ini akan memaparkan beberapa pertanyaan, 3 pertanyaan yang untuk saya bisa jawab. Nah, terlebih dahulu ini saya kenalkan saya sendiri untuk identitasnya. Jadi identitas saya ini adalah nama saya Setio Budi Laksono, aktif mengajar di SMK Negeri Penusuran Kabupaten Temanggung, mengajar matematika di kelas 10 dan kelas 11. Nah, ini channelnya saya ada 2. Jadi channel YouTube-nya Tio Budi dan Tio Setio Collection. Kemudian Instagram-nya ada di Tio Laksono. Ini langsung saja. Pertanyaan pertama, apa hal baru yang Anda pelajari tentang motivasi dan merdeka belajar? Motivasi adalah dorongan dari dalam diri dalam mengerjakan serangkaian aktivasi untuk mencapai suatu tujuan. Motivasi dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu konten dan proses. Kontennya itu menjelaskan motivasi sebagai jenis-jenis kebutuhan manusia yang penting dipenuhi sehingga mempengaruhi tindakan seseorang. Kemudian prosesnya itu menjelaskan motivasi sebagai pola perilaku yang menghasilkan tindakan dalam mencapai tujuan. Kemudian untuk merdeka belajar itu sendiri yaitu adalah suatu pendekatan yang dilakukan supaya bisa memilih pelajaran yang diminati. Hal ini dilakukan supaya siswa dan mahasiswa bisa mengoptimalkan bakatnya dan memberikan sumbangan yang paling baik dalam berkarya. Kemudian lembar yang kedua ini adalah bagaimana lembar aksi pertama membantu Anda untuk melatih motivasi. Pada lembar aksi pertama sangat membantu saya karena dalam lembar aksi tersebut dipaparkan secara sistematik bagaimana kita sebagai guru mampu mengenali kebutuhan diri, menyadari kebutuhan sebelum menentukan sikap, dan menetapkan tujuan yang berorientasi pada proses bukan hasil akhir. Jadi intinya bahwa kita harus mengenal lingkungan ya, kemudian kita juga harus mengenal siswanya seperti apa sikapnya, kemudian sehingga kita bisa mengajar menjadi lebih baik, dan mungkin di situ akan timbul sebuah pemikiran yang stres ataupun apa. Nah, kita harus bisa mencegah dari situ. Kemudian yang ketiga, tip Anda untuk para pengajar pengelola motivasi dan menerapkan merdeka belajar. Mohon maaf, ini motivasi karena ini tips, maka saya coba untuk menjawab dari diri saya sendiri adalah keep positive thinking. Jadi kita mencoba untuk pikiran positif untuk diri kita sendiri, kemudian kepada anak pun juga sama, pada lingkungan, sehingga kita bisa menjadi pembelajaran yang lebih. Nah, di sini kemudian kita jangan menutup diri atau jangan sepanan atau dengan kata lain stres. Nah, ini harus kita hindari. Jadi motivasinya adalah kita menghindari dari kata-kata stres itu sendiri. Kita harus bisa silent, bisa tenang. Kemudian kita harus, yang ketiga ini adalah seringlah kita sharing ilmu supaya ilmu kita bisa berbagi kepada yang lain.
kemudian sharing-sharing tentang tips, sharing tentang bagaimana cara mengelola pengajaran yang lebih baik itu seperti apa, maka kita harus banyak-banyak belajar seperti itu. Nah, ini yang terakhir, saya ucapkan terima kasih. Semoga dapat menginspirasi dan motivasi kita dalam Merdeka Belajar. Sering-seringlah share ilmu yang bermanfaat agar kita bisa berguna bagi masyarakat sekitar, terutama anak didik kita. Jangan lupa untuk bergabung di seri Semangat Guru 2 di portal Guru Belajar dan Berbagi. Dan jangan lupa juga nanti klik like atau subscribe-nya dan klik loncengnya, sehingga untuk updatean terbaru dari Kita Belajar, walaupun mungkin di kanalnya YouTube-nya masing-masing, saya kira masih bisa untuk kita berbagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekeliruan ataupun kurang, ataupun mohon saran dari teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.